Berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar, maupun penonton. Nah, kita akan masuk cara untuk menyajikan berita. Menyajikan teks berita antara lain dengan cara 1. Dengan cara dituliskan 2. Dengan cara lisan 3. Dan dengan sarana multimedia. Penyajian berita secara tertulis. Yang pertama, mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang bernilai berita faktual, aktual, penting, menarik, dan memenuhi rumus 5W1H. Yang kedua, fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik, yaitu spesifik, komunikatif, dan mudah dipahami orang. Yang ketiga, komposisi naskah berita terdiri atas yang pertama judul, yang kedua baris tanggal, nama tempat berita dibuat, nama media yang dibuat. Yang ketiga teras berita, yang keempat tubuh berita, yang kelima ekor atau kaki berita. Yang keempat menyunting naskah berita, koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh. Sunting pula pemakaian ejaan secara tepat. Yang pertama ada straight news, yaitu penulisan berita yang memiliki ciri-ciri menggunakan gaya bahasa lugas dan menaati 5W1H. Lalu yang kedua ada future news, merupakan penulisan gabungan antara bahasa artikel dan bahasa sastra. Yang ketiga ada comprehensive news atau in-depth news, penulisan berita yang komplit, ilmiah, dan memakai referensi. Lalu tipe ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang gejala atau fenomena yang terjadi pada masyarakat. Lalu yang keempat ada investigative news, yaitu berita yang membutuhkan ketajaman, analisis, dan kelengkapan data. Reportase untuk menghasilkan berita ini disebut dengan investigative report atau depth report. Penyajian berita secara lisan. Agar mampu membacakan berita dengan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Memahami isi berita yang akan dibicarakan, memahami struktur kata, menggunakan lafal yang jelas, menggunakan intonasi atau irama, menempelkan jeda panjang atau pendek, menggunakan aksen yang jelas, memperhatikan sikap gestur tubuh, menggunakan ekspresi mimik wajah serta tepat sesuai isi berita, mengatur nafas yang benar. Selain dengan cara tulis dan juga lisan, berita dapat disajikan menggunakan media vlog. Vlog merupakan singkatan dari video blogging, yang dimana merupakan kegiatan blogging dengan menggunakan medium video selain teks atau audio sebagai sumber media perangkat seperti kamera digital dan juga smartphone. Vlog berbeda dengan vlog, yang dimana vlog merupakan singkatan dari weblog, yang dimana merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang yang bertujuan untuk mengelola website atau mengembangkan website yang mereka miliki dengan menambahkan tulisan dan juga gambaran. Informasi yang tertulis di website tersebut, pengguna dapat mengubah blog tersebut menjadi sebuah blog apabila di dalam website tersebut mencantumkan sebuah video. Lalu, apa saja sih langkah-langkah untuk membuat vlog? Yang pertama, kita harus menentukan platform, yang dimana kita akan mengupload video tersebut. Seperti contohnya ada TikTok, Instagram, YouTube, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kita harus menentukan konten apa yang akan kita sajikan dalam vlog tersebut. Kita harus mengetahui pasaran target yang akan kita tujui, agar penonton banyak yang menonton video tersebut. Contohnya, dalam sehari-hari, banyak sekali kita temui contoh-contoh video berita-berita yang tersebar di media sosial. 3. Menemukan ciri khas dengan menunjukkan sisi unik. Ciri khas dapat ditentukan melalui konsisten dengan pilihan konten dalam vlog, menggunakan simbol, gambar, logo, dan lain-lainnya. Yang keempat, menentukan tujuan konten. Misalnya, apakah kita membuat vlog untuk menginspirasi, memberikan pengetahuan dan menambah wawasan, atau sekedar menghibur? Kamu pun bisa menggabungkan 3 tujuan tersebut dalam satu video. Yang kelima, membuat ide konten yang kreatif dan dipersiapkan. Contohnya seperti tips dan trik melakukan kegiatan, mendokumentasikan sesuatu, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan, dan lain-lainnya. Yang keenam, menggunakan peralatan pendukung yang memadai untuk menghasilkan video berkualitas terbaik, seperti kamera, mikrofon, tripod,
dan stabilizer. Yang ketujuh, menyesuaikan konten dan judul serta pengambilan gambar yang tepat. Video yang ditampilkan hendaknya sesuai dengan perencanaan dan judul yang digunakan. Misalnya, konten mengulas suatu produk dapat menggunakan teknik talking head, yaitu pengambilan gambar dari bagian dada ke atas dengan background statis. Adapun konten melakukan perjalanan ke suatu tempat dapat menggunakan teknik follow me around. Teknik ini seolah mengajak penonton video menggunakan lensa mode landscape dan bergerak. Dapat juga menggunakan kamera drone. Mengoptimalkan vlog dengan menerapkan SEO dan mempromosikan vlog. SEO adalah langkah optimasi website atau YouTube agar mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Misalnya, dengan memasukkan beberapa hal seperti topik konten, tren, hashtag, thumbnail, dan lain-lainnya. Yang kesembilan, menganalisis dan mengembangkan channel vlog. Adapun cara lain seperti menggunakan fitur community pada YouTube, menggunakan fitur end screen, kolaborasi dengan vlogger lain yang memiliki niche yang serupa, serta mengiklankan vlog. Sekian, terima kasih. Nama saya Gede Raju Praika, nomor absen 6. Saya Idul Gede Satria Binaya, nomor absen 7. Saya Made Esa Bagus Wena, bisa dipanggil Ayesa, nomor absen 24. Saya Hamzul Rayana Sina, nomor absen 25. Dan saya Nimade Febrianti Pasma Putri, nomor absen 30. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon maaf. Terima kasih.